Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Senyawa TV. Bertemu dengan saya kembali Muhammad Hasan Nasution dalam ruang menulis merawat percakapan, dan kali ini tema pertemuan kita adalah merajut kisah di tengah wabah. Telah hadir bersama kita kakak-kakak bidadari literasi Kota Binjai. Selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Oke, mereka ini adalah para penulis yang tergabung dalam ruang menulis, dan buku mereka sedang di tangan saya dan akan kita bahas hari ini, dan kita akan banyak belajar dan banyak menemui kisah-kisah inspiratif yang akan kita dengarkan dari kakak-kakak cantik yang ada di depan kita ini. Kakak-kakak sekalian, di sini ada Kak Sam, ada Kak Lucy, dan ada berapa orang lagi Kak yang karyanya terkumpul di buku Merajut Kisah di Tengah Wabah ini? Sekitar 141. Sekitar 10 orang. Ada 10 orang ya Kak ya? Oke. Dan ke 10 orang ini semuanya berasal dari Kota Binjai Kak? Ada berbagai macam daerah, ada yang dari Langsa juga. Luar biasa. Berarti di ruang menulis ini kita banyak teman-teman tidak hanya dari Binjai ya Kak ya? Luar biasa. Bagaimana tuh Kak biar bisa ngumpul seperti itu? Oh iya. Siapa yang jawab? Ya, Lucy lah dulu. Lucy kan. Jadi ini awal ya, awal mula. Jadi sebenarnya awal mula kita membuat ruang menulis ini sebelum wabah, sebenarnya kita mau buat pelatihan. Jadi kebetulan waktu itu kami ada 6 orang teman-teman kepingin nih gitu memperdalam kemampuan di bidang sastra gitu ya. Kayaknya kita perlu mentor gitu, ngobrol sama kawan-kawan ya. Yuk kita buat yuk rutin gitu, kita ngundang orang yang kompeten gitu. Akhirnya kita teringatlah Bu Ika DY. Iya, jadi kita teringat punya teman yang kompeten di dunia sastra, dunia tulis menulis, Bu Ika DY. Akhirnya saya menghubungi beliau. Saya menghubungi Bu Ika DY, menceritakan maksud saya dan kawan-kawan, lalu mengundang beliau untuk bisa rutin. Waktu itu kita minta beliau rutin seminggu sekali gitu. Waktu itu kalau saya nggak salah mementori kami setiap hari Rabu gitu. Alhamdulillah beliau sangat baik sambutannya, menyambut keinginan kita. Tiba-tiba pandemi gitu. Waktu itu kan rencananya mau ngumpul tatap muka gitu ya. Lalu pandemi sempat ya sebulanan mungkin, lebih kurang gitu kan. Terus kita kontak lagi gitu ya, Bu Ika DY nanya gimana nih kita jadi nggak gitu. Beliau memang antusias sekali saat menerima tawaran kita. Akhirnya sepakat udah kita buat online saja gitu, buat online. Kawan-kawan merekrut, karena online berarti kan peluang lebih besar gitu, bisa dari luar kota. Ya alhamdulillah akhirnya terkumpul itu banyak. Awalnya 6 orang, 6 ya orang dari 6 awal. Tadi kan akhirnya banyak, langsung dikasih challenge sama Bu Mentor, suruh buat cerpen gitu ya. Akhirnya gugur nih, berguguran banyak ya. jadi 6 itu ya kan, karena langsung di challenge gitu kan, berguguran. Tersisalah 6 orang gitu waktu itu. Ada tagihan. Jadi memang kita bisa begini ya karena Bu Mentornya luar biasa nih motivasinya sama kita. Ya, dorongan beliau betul-betul. Beliau udah bilang, kita udah sepakat di awal ini oke aja ya gimana cara saya gitu menekan, memberikan motivasinya, udah serahin aja saya bilang ya. Diikhlasin lah. Iya, saya ikhlasin aja gitu ya. Ikhlas dibantai. Bu Mentor membantai kami, tapi maksudnya membantai positif ya. Tapi itu saat-saat seru proses itu memang. Akhirnya terkumpullah kawan-kawan dari berbagai daerah. Baik, sebelum kita berlanjut nanti berbicara tentang ruang menulis sendiri, mungkin boleh tahu
kegiatan kakak-kakak ini sehari-hari apa aja sih Kak Lucy sendiri? Iya. Saya guru Pak, Guru. Kakak? sekolah Alfitiah. Kalau kakak ada tahu sendiri ya, guru juga. Alhamdulillah, berarti ini guru-guru. Apakah di ke 10 para penulis di Merajut Kisah di Tengah Wabah ini guru semua? Enggak, ada ibu rumah tangga, Ada ibu rumah ada tangga. pengusaha, gitu. Beragam, ada mahasiswa, Iya, mahasiswa. Bahkan ada. saya lihat di sini juga ada, nggak hanya ibu-ibu, bapak-bapak ada. ada Ada. Bahkan bapak-bapak, dari yang tua sampai yang muda ada. ada. Iya. Iya. Alhamdulillah, ya saya pikir ini suatu tantangan yang luar biasa. Mungkin ada apa tersendiri mungkin ya, tantangan tersendiri dalam membuat buku ini. Baik, untuk buku ini sendiri kisahnya tentang apa nih Kak? Lebih banyak. Macam-macam ya. Kita per tema waktu itu. Kisah pertama waktu itu random terserah gitu kata Bu Mentor. Muncullah kisah macam-macam ya. Baru tantangan kedua pakai apa lagu ya. Buat kisah pakai lagu gitu kan. Saya waktu itu tertantang karena pingin kekhasan daerah lagu Batak. Nah, nanti ada kisah saya di Tioman 13 tahun. Oh, mantap. Ya, jadi saya juga apa ya? Kita ini ya betul-betul apa injury time Bang. Dia semakin kepepet semakin bagus Bener. gitu ya. Bu Mentor ngasih waktu cuman berapa hari terus Iya. wah itu ayo cepat Iya. gitu, luar biasa. Jadi Dia- macam dibuat tema-tema gitu, per tema. Baru yang terakhir temanya menantang sekali LGBT waktu itu. Masya Allah. Iya, Jadi- Sebenarnya apa dari keseluruhan ini banyak lagi yang Yang lain. nggak dimasukkan. Oh. Jadi ada satu orang itu 4 buat cerita. cerpen. 4 cerita kan. 4 cerpen. Jadi kalau dijadikan bisa jadi Bisa 2 tebel buku, banget bisa kan? jadi Atau 2 nanti buku. kita buat to be continue-nya gitu. Boleh. Ada serinya atau ada part 1 part 2-nya gitu, Gitu ya. ya. Iya. Menarik sekali dengan berbagai tema, berbagai cerita, dan saya pikir buku ini layak untuk kita miliki. Kemana nih Kak biar bisa dapat buku seperti ini? Iya. Kalau untuk membelinya gitu. Iya. Ya ke kami. Ke ruang hubungi menulis. Kakak ya, Ruang jangan menulis. kalau bisa nanti kalau Senyawa memang ini ini juga bisa. buku seperti ini boleh langsung ke Senyawa TV ini atau hubungi kakak-kakak berdua yang ada di depan sini. Iya. Kakak-kakak sekalian, kesulitan apa Kak yang paling sulit ketika membuat dan mengumpulkan orang-orang lalu memunculkan ide itu paling sulit tuh waktu pas kapan itu Kak? Jadi sebenarnya kan kalau ini kan ada grupnya ya kan. Jadi masing-masing sebenarnya kan udah punya potensi masing-masing dan kelebihan masing-masing gitu ya. Yang paling sulit itu ketika sudah dikasih waktu gitu. Waktu misalnya 1 minggu siap ya. Nah, ternyata dalam 1 minggu itu ada juga yang molor gitu. Nah, jadi memang sebenarnya kalau kita punya semangat ya kan, semangat menulis itu menggebu-gebu dan ada target. Target ini kan memang harus dibukukan gitu ya. Rencananya kemarin tuh 3 bulan ya, 3 bulan gitu ya. Tapi molor juga kan karena kesibukan. Jadi memang itu yang membuat kita semangat gitu karena ini mau dibukukan. Awalnya nggak ada niat untuk dibukukan, nulis gitu karena sifatnya kan kita yang penting kita bisa pintar dalam keadaan vakum tidak berbuat apa-apa yang harus dibuat gitu. Kalau dia guru di rumah, ya waktu pandemi itu kan memang di rumah aja. Di gitu. awal ya. Di awal gitu. Jadi memang itu target tadi karena udah mau dibukukan, ya udah. Oh iya ya seperti ini ya. Jadi semangatnya. Jadi kalau untuk mengumpulkan, kalau untuk awal itu kayaknya nggak ada ya sih. Karena heterogen kita juga, makanya sulit ya. Kan berbagai genre dan tempat yang berbeda kan. Motivasi juga kan beda-beda. Ada yang memang motivasi memang mau belajar. Ada karena kebetulan ada peluang. Iya. Motivasi karena beda-beda gitu. Yang pasti punya semangat yang sama. Iya. Untuk membuat suatu karya. Iya. Dan sama-sama semangat untuk belajar. Iya. Sama-sama suka menulis. Iya, Oke. gitu. Maaf. Iya. Iya. Oke. Bahkan ada yang nggak nyangka bakal mau dibuat buku Di ya. bukunya. Jadi macam-macam. Ya. Karena heterogen. Berarti dengan semangat yang sama, lalu Waktu yang banyak. waktu luang yang ada. Gitu ya. Saya pikir ini juga suatu hal yang luar biasa dan wabah itu sendiri Iya. menjadi ada berkah sama kita. Iya ya. betul. Inilah Wabah membawa berkah. Ya itu sebuah Kan mati gaya tuh di rumah aja. Iya. Padahal kan
Pak Hasan, kalau kita pikir-pikir seumur hidup kita ya kan, udah puluhan tahun kita hidup ya kan, tidak ada terpikir kita membuat ini gitu ya kan. Tapi Bersama ada walaupun bukunya. saya sebenarnya saya udah ikut sabu-sabu itu udah Iya. 1 buku. Nah itu udah, oh iya pas kali ini nyambung gitu kan. Ada buku kedua, ada buku Iya. ketiga gitu. Nah, alhamdulillah udah ada buku ketiga gitu. Bursa mantep. Berarti kan sebenarnya ya nggak semuanya yang ada di buku sini memang udah punya buku ya? Iya, kayak saya belum pernah. Oh, mau. Iya. Jadi berarti ini buku pertamanya. iya, benar-benar Bahkan yang ketrigger ada banget. satu orang yang ibu rumah tangga itu, tulisan pertamanya itu betul-betul hancur, hancur ya. Tapi alhamdulillah udah berapa sebulan kemudian, habis kena alhamdulillah bagus. trigger sama Bu Mentor. Bahkan karyanya yang malah salah satu karya Malahan paling bagus di paling buku ini. bagus gitu, Bu yang Imelda tadi hancur. Matondang. Paling bagus salah satu karya. Taman Dan SMK. saya pikir ini pasti Kak IKDY bekerja keras Oh, untuk banget. membentuk kakak-kakak yang ada depan sini. Terima kasih kita ucapkan untuk Kak IKDY dan saya Mentor pikir the best. iya Mantap. kakak juga jangan patah semangat dan tetap terus memberi semangat untuk Iya. kita-kita yang ada di Spirit. sini. Dan untuk selanjutnya mungkin harapannya apa tuh? Kalau harapannya kita kepingin ruang menulis ini menjadi salah satu Aset. trigger buat Aset orang-orang bincang. yang sebenarnya malu, mungkin punya keinginan menulis tapi malu. Ngelihat kita nih di buku ini sebenarnya banyak gitu yang inilah awal kami gitu ya. Bisa ke-trigger melihat buku ini. Ruang menulis bisa menjadi salah satu pilihan tempat untuk belajar dan berekspresi. Memang ada punya tempat khusus Kak? Ada di rumah, kebetulan di rumah Bu Garasi. Mentor ada garasi disulap menjadi base camp ya. Iya. Oh, jadi pertemuan rutin di sana gitu. Sempat kita rutin ya waktu masih pandemi kita Setelah kita pandemi, banyak setelah pandemi banyak libur waktu banyak libur ya. Setelah masuk sekolah, Udah padat. masuk kerja padat, udah nggak serutin yang lalu gitu. Oh, dan pasti melalui grup WA tadi itu Iya, ya. iya. Di sana terus untuk berkomunikasi. Iya. Untuk proses penerbitannya sendiri ini perlu berapa lama dari Oh, lama. pengumpulan? Kalau penerbitan nggak lama lah. Prosesnya tuh di bulan Oktober kita udah mulai berakhir kan. Oktober, Tapi kan tahun iyalah. iya Oktober, November, Desember itu di Oktober itu udah finish. Tapi paling menunggu dari Pertamina dan seterusnya itu yang lama. Berarti ketika Ibu Kak Ika menentukan waktunya, kemudian dari waktu itu nanti diedit lagi sama Kak Ika Iya, iya. baru habis itu dinaikkan cetak. Iya. Yang Edit- paling banyak kerja keras ya Bu Mentor lah ya. Heeh. Jaringan beliau ke penerbit, Oh, ngurusin editingnya. Ya memang full banget lah ngurusin ini. oke. Luar biasa, saya pikir ini buku yang bagus sekali dan layak untuk kita miliki warga Binjai, khususnya saya pikir harus punya buku seperti ini. Dan saya pikir ini juga bisa menginspirasi kita untuk bisa paling tidak mencontoh semangat-semangat kakak-kakak yang ada di depan saya ini. Untuk kakak-kakak sendiri Kak, punya sesuatu impian nggak gitu tentang buku ini? Kita ingin bahwa kisah-kisah di dalam ini bisa menjadi inspirasi ya buat orang-orang di luar sana, karena banyak beragam kisah dan kisah-kisahnya ini kehidupan sehari-hari. Jadi kita kalau ingin bermanfaat bisa salah satunya kita berdakwah lewat buku ya. Mungkin ada orang di luar sana yang mungkin punya cerita yang mirip ya, karena kami juga inspirasinya juga dari kehidupan sehari-hari ya gitu. Bagaimana kisah-kisah LGBT sekarang ya, bagaimana juga kisah-kisah yang lain lah ya yang memang sangat dekat dengan kehidupan kita, jadi bisa jadi sumber motivasi. Kalau boleh bocorannya nih, Kak Lucy ini cerita judulnya apa, menciptakan tentang apa tuh Kak? Saya itu di situ ada satu kisah saya itu Tioman 13 tahun judulnya. Tioman itu anak ABG yang hidup di keluarga kayak masyarakat kita biasa, orang miskin, bapaknya preman,
tiba-tiba bapaknya mati, mamanya tukang merepet berantem sama tetangga. Tioman harus ngurusin adik-adiknya gitu ya. Jadi cerita saya bilang ini sih bisa parenting buat para orang tua memahami anak-anak gitu ya. Ya, dan juga bisa juga menjadi insight juga buat anak-anak memahami orang tua. Jadi berbicara dari sisi kenapa Mama Tioman merepet dan kenapa Tioman hanya diam saja dan suka mukul adiknya. Luar biasa. Ini buku pertama tuh ya. Saya tunggu loh buku selanjutnya dari kakak dan cerita-cerita inspirasi selanjutnya. Sendiri. Kalau Kak Sam sendiri tentang apa tuh Kak? Kalau kakak kan ini bukunya, idenya ini kan dari kawan ya. Kebetulan dia menggeluti dunia LGBT. Jadi cerita dari cerita dia itulah dijadikan tulisan. Nah, judulnya itu tentang hati seindah kualam. Jadi orang yang kena LGBT itu bukan hanya orang biasa gitu ya. Bahkan yang dia memang dekat dengan Allah pun bisa gitu. Dekat dengan kegiatan keagamaan, dekat ya? dengan kegiatan keagamaan, terlihat religius gitu. Iya, itu bisa kena gitu. Masya Allah. Jadi ceritanya Dan itu kisah nyata ya? Iya, ini kisah nyata. Di buku ini yang saya tulis ini dua-dua kisah nyata. Yang satu lagi mengenai orang tua saya gitu, yang akhirnya dapat hidayah. Artinya apa? Artinya di seputaran kita itu banyak sekali hal-hal yang bisa mengilhami kita dalam mencipta karya, kan seperti itu. Apalagi kita kakak-kakak ini adalah seorang guru yang setiap hari bergelut dengan murid-muridnya, yang dengan berbagai watak dan keadaannya, dan saya pikir itu sumber inspirasi yang tidak ada habis-habisnya ya. Iya, betul. Luar biasa, hebat sekali guru-guru kita yang ada di sini. Dan Jadi iya Kak Hasan, kalau sekarang setiap orang bercerita, kita itu udah bisa merekam gitu. Kalau dulu cerita orang banyak pun udah lewat lah itu. Tapi kalau sekarang setiap orang bercerita, kita oh ya ini bisa jadi bahan cerita nih. mantap. Iya ya. Dan ya luar biasa nih, perlu dicontoh hal seperti ini, dan saya pikir sekarang pun untuk merekam cerita tidak sesulit zaman dahulu ya. Kita harus mengetik lagi seperti itu. Sekarang hanya dengan modal Android seperti ini saja kita sudah bisa rekam suara, bahkan kita berbicara saja sudah bisa tertulis langsung di apa kita. Jadi tinggal edit seperti itu. Luar biasa. Kakak-kakak sekalian, berarti banyak sekali ya kita manfaatnya bisa bergabung di ruang menulis ini, dan saya harap juga khususnya warga Kota Binjai silahkan untuk bisa bergabung ke ruang menulis biar bisa seperti kakak-kakak ini. Dan di ruang menulis saya pikir tidak melihat apakah dia tua atau muda, apakah dia pria atau wanita, apakah dia guru ataupun ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Silahkan bergabung di ruang menulis dengan mentor KIKDY. Saya pikir kita semua akan banyak belajar dari beliau. Baik kakak-kakak sekalian, saya pikir apa-apa saja yang bisa kita dapatkan dari ruang menulis, ya pasti pertama ilmu kepenulisan itu sendiri ya. Dengan kita sering-sering berjumpa dengan mentor, sering bertanya, pasti ilmu dari KIKDY dapat kita serap dengan baik. Kemudian yang pasti kita punya wadah ya, wadah untuk menulis, tempat berkumpul, tempat berkomunikasi. Di mana? Di ruang menulis. Selanjutnya yang pasti teman sebidang. Teman apa? Teman sesama penyuka sastra, gitu ya Kak ya. Nah, pasti akan sangat asik sekali ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sebidang dan sama-sama menyukai satu hobi gitu ya kan. Sekarang kan banyak komunitas-komunitas tuh. Penyuka sepeda ontel gabung ya kan. Penyuka Vespa gabung. Nah, kita suka sastra, suka menulis, saya pikir kita bisa gabung di ruang menulis ya. Untuk bergabung di ruang menulis sendiri, apakah punya syarat-syarat tertentu atau ada syarat-syarat khusus kan? Ada. Mau belajar? Mau belajar dan ada HP. Karena kan bisa juga itu kan lewat ini. Ya, mau belajar lah ya, yang paling penting. Ya kan, nanti perangkat-perangkat lain bisa ya mendukung. Ya. Dan pasti di ruang menulis kita juga akan bisa bareng-bareng menulis ya Kak ya, bareng-bareng menulis, baik kita terbitkan secara pribadi ataupun membuat antologi seperti ini ya. Karena Bu IKDI juga membuka bimbingan untuk buat novel.
luar biasa. promosi sekalian Ya, siswanya banyak itu. Iya, iya, Ya, iya. jadi bisa. Ya ini juga akan membuat peluang menghasilkan bagi kita ya. Iya. Selain menghasilkan novel, karya, menghasilkan salary mungkin, Ini ada kesenangan pribadi. menghasilkan kesenangan pribadi. Yang sakit otak tuh dituangkan. Iya, juga paling tidak bisa menjadi terapi dan bisa menjadi pembicara seperti ini. Ya kan seperti kakak-kakak yang ada di sini. Bisa jadi terapi, menulis iya. itu bisa menjadi terapi. Terapi untuk Healing kita. Obat, ya kan? untuk menumpahkan segala ide. Baik kakak-kakak sekalian, karena penulis ini tidak hanya dari Binjai, kita akan melihat video tayangan kawan kita peserta penulis yang dari Aceh. Kebanggaan bisa berada di komunitas Ruang Menulis Binjai. Di sini, saya bisa belajar menuangkan ide, rasa ke dalam sebuah tulisan. Bagaimana memilih teknik showing, memilih diksi, sehingga bisa mengajak para pembaca seolah masuk ke dalam tulisan para penulis. Komunitas Ruang Menulis Binjai merupakan kreativitas anak negeri di saat dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Pemerintah menyeru stay at home, tidak menyurutkan langkah komunitas ini untuk mengajak kita bisa kreativitas dalam bentuk tulisan. Sukses terus komunitas Ruang Menulis Binjai. Saya dari Aceh merasa bangga bisa berada di komunitas ini. Terima kasih. Pemirsa sekalian, berjumpa dengan saya kembali dalam Ruang Menulis bersama Senyawa TV di Merawat Percakapan. Saat ini telah hadir bersama kita Kak Ika DY. Selamat siang, selamat sore Kak Ika DY. Selamat sore. Selamat sore, ini ada di Sufi ya. Selamat sore juga. Ke kamera Sufi. Ya, mereka-mereka ini juga adalah bidadari literasi di Kota Binjai yang cantik-cantik dan pasti karya-karya mereka juga tidak kalah cantiknya. Kak Ika, selamat sore sekali lagi. Sore Pak Hasan. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Tadi kita sudah melihat tuh Kak, ada kawan-kawan bimbingan kakak tuh telah menghasilkan beberapa karya dan telah dikumpulkan dalam merajut kisah di tengah wabah ya Kak ya. Saya pikir ini suatu pengalaman yang luar biasa untuk membentuk mereka ya Kak ya. Sulit Kak ya? Sulit ada ya, sulitnya ada, cuman saya fokus sama semangat gitu, semangat teman-teman untuk belajar ya. Itu sih kalau sulit ya pasti sulit ya, karena menulis itu kan memang butuh passion, butuh konsisten gitu. Saya rasa itu sih. Nah, itu kalau kita bicara sulitnya ya. Kalau bicara senangnya ada nggak? Senangnya ya banyak sih ya. Senangnya itu kan artinya ilmu yang dibagi akan apa ya? Akan bertambah kan kalau kita ada teman, kemudian ilmu yang kita bagi pun direspon dengan baik gitu, tentu itu senang ya, ada kesenangan tersendiri. Seperti pepatah ya Kak ya, ilmu itu seperti harus diamalkan, karena ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah ya. Berarti kalau ilmunya diamalkan semakin bertunas dan semakin berbuah. Iya betul. Oke. Ya kita jumpain adik kita dulu, adik Supi nih ya. Adik Supi juga katanya ikut menulis ya di buku ini ya. Luar biasa. Apa judulnya, Dek? Abangku Syafiq. Abangku Syafiq. Kalau boleh tahu bocorannya, bercerita tentang apa sih Abangku Syafiq ini? Pulang dari pondok. Oh, tentang abangnya yang kerja, yang sekolah di pondok. Oh, banyak hal-hal yang terjadi ketika abang pulang dari pondok ya? Banyak. Tentang apa tuh yang paling berkesan tuh? Kalau misalnya abang pulang dari pondok, waktu kami mau nganternya itu dia kayak
bicara sama ustadznya pakai bahasa Arab. Oh, jadi sangat luar biasa ya. Oh, bahasa Arab bahasa surga loh. Berarti mereka seperti bicara di surga mungkin seperti itu ya, luar biasa. Jadi abangnya ini memang kisah nyata nih. Memang abangnya ada di pesantren. Oh, iya 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 iya. Dan itu Supi tuangkan dalam bentuk cerita. Ini cerita yang keberapa nih Supi? Baru pertama. Baru yang pertama. Diajari langsung dengan luar biasa. Kejam nggak tuh ngajarinnya? Enggak ya, senang ya. Nih, saya pikir bisa dicontoh juga seperti Dik Supi yang telah menulis juga, yang telah dibimbing oleh Kak Ika DY, dan saya pikir silahkan nanti kalau punya anak-anak yang hobi menulis, dan saya pikir hobi itu memang perlu kita tumbuhkan, bisa langsung menghubungi Kak Ika DY nanti ya Kak ya. Iya. Baik, untuk di Supi sendiri katanya banyak nih hobi dan prestasinya ya. Apa-apa aja sih? Hobinya menulis, Oh, hobi ya menulis ya. Selain itu ada nggak prestasi lainnya? mendongeng. Alhamdulillah, suka mendongeng ya? Didongengin suka? Suka juga, saya saja suka. Saya sudah besar suka didongengin. Nanti satu saat ada momen khusus di Supi nanti dongeng di depan kamera biar kita dengeri sama pemirsa Senyawa TV ya. Ditunggu momennya, nanti di ruang menulis akan menyiapkan waktu khusus untuk Dek Supi, boleh ya? Alhamdulillah. Kak Ika, katanya memang untuk di ruang menulis ini nggak hanya sebatas warga Binjai saja nih. Iya. Sebenarnya ruang menulis itu kan lahir di pandemi ya. Karena waktu itu memang kayak Lucy kemudian dan teman-teman itu memang berniat untuk belajar menulis dan tidak bisa tatap muka, makanya saya pikir-pikir ya sudah online gitu. Nah, karena mereka sedang proses belajar, terus kan dari mulut ke mulut kan mereka cerita ya. Dan waktu itu responnya baik, sangat baik malah. Jadi sampai kita tuh punya peserta yang dari Pariaman, Payakumbuh, Aceh, Langsa. Terakhir ada Sofi malah yang sekarang juga di Turki gitu. Jadi memang belajar online itu mungkin itu ya kelebihannya. Jadi kita tidak terbatas jarak gitu. Dan sebenarnya diharapkan memang teman-teman masih lanjut gitu kan, masih lanjut menulis, masih lanjut berkarya gitu. Jadi kita memang peserta nggak hanya Binjai, malah kalau untuk kelas novel itu ada Tembung, Marelan, Aceh, terakhir Pariaman. Berarti memang kita dalam menulis ini memang perlu banyak kepintaran ya Kak ya. Yang paling penting ya kepintaran menuangkan ide ke dalam tulisan ya Kak ya. Kalau menurut saya menulis itu kan butuh perenungan ya. Butuh perenungan, kemudian di samping memang menguasai teknik. Nah, concern ruang menulis itu sebenarnya yang pengen beda itu ya tidak sebatas ayo kumpul cerpen lantas kita bukukan, nggak di situ sebenarnya. Kita concern memang membongkar naskah, kemudian teman-teman paham teknik gitu. Jadi tulisan itu nggak harus dikasihkan ke editor gitu. Jadi setidaknya penulis juga paham bahwasanya cara menulis seperti ini, cara menulis partikel seperti ini, dialog teks itu penulisnya seperti ini gitu. Itu sebenarnya yang kita gembleng gitu. Walaupun sebenarnya memang perlu waktu lebih ya untuk memang nggak cukup gitu, memang nggak cukup hanya di ruang menulis ya, harus ditingkatkan misalnya belajar lagi di kelas-kelas lainnya gitu. Tapi ya so far menurut saya ya sudah cukup bagus gitu, karena sebagai penulis pemula ya jangan memang jauh kalau kita mau bicara atau tulisan itu sudah sekelas sastra itu memang jauh, tapi setidaknya penulis yang di ruang menulis itu
sudah dibekali dengan teknik gitu. Teknik dan memang tata bahasa bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Iya, iya, iya. Nah, untuk kesulitan KIKD dalam membimbing itu kebanyakan yang paling sulit itu dalam hal apanya tuh? Sebenarnya kalau masalah teknik nggak ada ya, masalah teknik nggak ada, masalah ide nggak ada. Tapi gitu banyak penulis yang menulis itu nggak bisa dipaksain gitu kan. Jadi penulis itu seharusnya memang mempunyai ritme gitu. Misalnya harus paham bahwa aku tuh enaknya kalau nulis malam gitu. Maka tulisan itu ya harus dikejar di malam gitu. Atau aku nih enaknya di pagi hari gitu. Atau sambil ngopi sambil apa gitu. Nah, itu harus dilakukan sesuai ritme yang disukai sama penulis. Jadi kalau misalnya kejar-kejar tayang sebenarnya hasilnya juga kurang bagus. Jadi kalau ada yang bilang harus kejar tayang itu juga sebaiknya ya jangan juga gitu. Kecuali kita sudah punya konsep, tinggal menulisnya saja, kejar tayang nggak masalah gitu. Jadi buat saya yang paling sulit itu gitu, maksudnya memaksa teman-teman gitu ya kan. Seharusnya kita antara saya dan Suping misalnya kan sama-sama punya kesadaran bahwasanya ini harus selesai kapan, ini harus hasilnya seperti apa gitu. Kalau seperti itu enak. Walau mungkin kalau untuk kelas anak ya, untuk cerpen anak, memang saya lebih longgar. Misalnya anak-anak, misalnya kita kapan nih mau Zoom misalkan, Bu masih banyak tugas misalnya, itu biasanya saya kasih waktu yang lebih. Tapi kalau untuk kelas-kelas yang sudah remaja dan dewasa, biasanya saya lebih push gitu, karena siapnya sekian ya hari ini ya, saya kasih deadline. Misalnya belum selesai, oke, mau selesainya kapan gitu, dan sistemnya memang dikejar gitu. Berarti ritme sama dengan disiplin. Ya, kita harus, walaupun kita sukanya memang soalnya pagi, jadi setiap pagi itu kita harus disiplin menulis gitu. Ya. Walaupun 1 atau 2 kata. Iya. Berarti kita harus memang menabung kalimat-kalimat tersebut, ya kan? Betul. Nah, ya. Kayak saya aja ya Pak Hasan, misalnya satu hari saya memaksakan diri misalnya untuk menemukan satu kata gitu. Misalnya menyuling gitu, menyublim itu harus satu hari itu saya harus punya gitu kosakata baru dan bisa saya tuangkan ke dalam tulisan. Kalaupun tidak bisa satu paragraf ya satu kalimat pendek gitu. Itu jadi memang menulis itu berat gitu, memang harus konsistensi. Kemudian ya itu menulis itu kan sembari merenung ya, karena diharapkan apa yang kita jabarkan itu bisa ada nilai gitu, dan nilai itu kan nggak bisa sekali lewat gitu kan, harus direnungkan. Itu sih kalau menurut saya. Baik, berarti ritme, disiplin, dan memang kita harus memaksakan diri ya. Ya. Kalau kita paksa diri kita, nggak akan muncul yang terbaik dari kita. Betul. Nah, ketika kita telah paksakan diri, kita bersemedi, ya, meditasi mungkin, banyak merenung, baru karya itu bisa tercapai ya Kak ya. Baik, para pemirsa Senyawa TV, saya pikir ini suatu hal yang luar biasa. Kita telah berjumpa langsung dengan KIKDY. Untuk menjumpai KIKDY nanti boleh langsung ke Senyawa TV ini ya Kak ya. Boleh. Atau di apanya juga ada di Facebooknya ke IKDY, atau bisa ke Merawat Percakapan juga boleh. Silahkan yang mau konsultasi, mau join, mau bimbingan naskah, atau sekedar minta tolong editin juga akan kita bantu. Oke. Selain ruang menulis ini di Merawat Percakapan dan menampilkan antologi karya, ada nggak kemungkinan lain untuk melebarkan kegiatan ataupun bentuk-bentuk hasil produksi lainnya? Sebenarnya beberapa kali kita ditawarin ya untuk bikin naskah skrip film pendek gitu kan, tapi berhubung karena memang kemarin COVID gitu, jadi ya baru sebatas itu sih. Memang ruang menulis itu kan memang awalnya concernnya menulis, lantas berkembang menjadi mungkin dibuka juga kelas-kelas motret, kelas-kelas desain ya. Kemudian Senyawa TV menawarkan untuk bikin program ini, bikin podcast, kita juga coba. Dan yang selain buku antologi juga
beberapa buku juga mengantri gitu untuk dibukukan. Misalnya kayak ini kelas cerpennya anak itu insya Allah memang lagi digodok naskahnya. Kemudian ada naskah bulan, ada naskah Fatimah, dan yang akan rilis segera itu naskahnya Saga Usia Sebaya Supia, tapi dia solo. Solo dia bukunya cerpen tapi solo gitu. Nah, itu sih yang dalam waktu dekat ini. Yang selebihnya mungkin kita akan menggarap skrip-skrip film pendek. Itu sih. Luar biasa. Saya pikir semangat dari Kak Sufi, Ika DIY perlu kita tanggapi, dan saya pikir ruang menulis juga akan terbuka dan membuka hati untuk warga Binjai khususnya untuk bisa bergabung, untuk bisa berkolaborasi mungkin ya Kak ya. Jadi sebenarnya tagline kita itu ya seperti itu ya, maksudnya kita kepengen penulis-penulis yang ada di Binjai itu tidak sekedar ngumpulin tulisan, bukukan gitu, tapi nggak paham teknik gitu. Nah ini saya beberapa kali ikut kelas teknik gitu yang aduh gimana gitu kan. Bahkan misalnya kayak kutipan-kutipan misalnya yang mana Al-Quran dan hadis misalnya itu nggak masih salah gitu kan. Nah itu juga kan. Nah jadi kalau sebenarnya ide-ide itu banyak keren-keren Pak Hasan. Sebenarnya keren-keren. Apa ide-ide teman-teman itu keren-keren. Tapi karena dia penulis pemula kemudian tidak didampingi, jadi dia nggak paham yang mana yang harus ditonjolkan dan mana yang harus dihilangkan. Itu sih kalau saya selain teknik ya. Ya luar biasa, hari ini kita banyak mendapatkan ilmu, dan yakinlah tidak akan ada habis-habisnya ilmu yang akan kita dapatkan kalau kita terus bersama Kak Ika DIY. Dan banyak sekali virus-virus menulis yang akan ditularkan kepada kita. Siapkan diri kita. Gimana Kak tadi menghubungnya? Melalui fanpage-nya, dan saya pikir melalui Facebook boleh. Facebook saya bisa hubungi saya di Ika DIY ya. Itu Facebook. Boleh juga ke Facebooknya Maral Percakapan. Sekarang ini sedang berlangsung kelas novel batch 1 dan kelas cerpen anak. Dan saya pikir nggak ada kata terlambat. Iya, nggak ada kata terlambat sih. Nggak ada kata tua untuk menulis. Jadi silakan kita bisa hubungin Kak Ika DIY atau ke Senyawa TV ini sendiri. Banyak yang akan kita dapatkan di sana. Nah Kak, untuk penerbitan seperti buku seperti ini, banyak nggak biayanya yang kita? Ya, sebenarnya kalau teman-teman misalnya baca ya, nanti misalnya teman-teman buku ini hadir di tangan teman-teman, maka sebenarnya kita ini kita kerjasama dengan Pertamina atas rekomendasinya Kagama. Kemudian buku ini memang kita cetak sedikit lebih lux ya. Jadi teman-teman nggak rugi belinya deh, karena ada apa namanya komik ada gitu kan juga. Dan dia juga memuat karya-karya ilustrasi anak Binjai justru. Kemudian ini yang melengkapi ilustrasi itu ada Aisyah dari Langsa, usianya 12 tahun ya, 12 tahun. Kemudian ada Mutia juga, kemudian juga ada saya. Jadi buku ini nih sangat layak untuk dimiliki karena memang sengaja kita desain untuk memuat karya-karya asli gitu kan dari orang Binjai gitu. Jadi kayak komiknya asli, komiknya juga dari Binjai, kemudian ilustrasinya juga, selain itu juga penulis-penulisnya. Buku ini sebenarnya bisa dibilang kerja keras banget gitu ya, karena kita dari hilir ke hulu ini benar-benar concern untuk memberdayakan SDM-nya Binjai, dan kita memang terbitkan di penerbit Binjai gitu. Jadi sebenarnya secara SDM Pak Hasan, Binjai itu udah mumpuni gitu ya. Mungkin yang belum adalah mungkin sentuhan-sentuhan lebih lanjut dari pemerintah ya. Itu misalnya
Itu sih kalau kita berpikirnya seperti itu. Penyerapan buku, maksudnya buku ini bisa sih sebenarnya masuk ke sekolah-sekolah, ya kan, atau mungkin di sekolah-sekolah juga buka gitu ruang-ruang menulis yang nggak harus dari kita, tapi harusnya dibuka gitu untuk sebagai wadah kreativitas anak negeri gitu. Kayak Sufi misalnya kan, Sufi di kelas cerpen aja ada sekitar 6 orang gitu, dan itu mereka sudah akan launching buku juga kan gitu. Jadi menurut saya SDM kita itu cukup asal ada wadah gitu, dan itu yang sebenarnya kita kurang fokus di situ Pak, menurut saya sih. Oke, luar biasa warga Kota Binjai. Jadi kota kita memang kota kecil, tapi jangan anggap kita kecil. Kenapa? Karena di Binjai banyak orang-orang besar, orang-orang berjiwa besar dengan karya-karya besarnya. Jadi mari kita berbangga sebagai warga Kota Binjai, dan jangan lupa untuk bisa memiliki buku ini. Silahkan nanti hubungi Kak Ika DIY, boleh memiliki buku ini, dan saya pikir buku ini juga akan sangat layak sekali menjadi salah satu bahan acuan kita dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Dan sekali lagi Kak Ika DIY ini luar biasa. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan untuk closing kita hari ini, Kak? Ya, apa ya, teman-teman kan saya yakin gitu, menulis adalah salah satu cara ya untuk kita bisa menorehkan sejarah gitu dalam peradaban kita, dalam perjalanan hidup kita gitu. Banyak hal-hal yang akan punah gitu. Misal di Kota Binjai misalnya, once nanti ke depan bisa saja misalnya ikon-ikon Binjai itu akan lenyap, akan hilang. Nah, pada saat contoh misalnya jembatan Titi Besi, Titi Kembar misalnya, atau Titi yang ke arah Kelimau Sunda itu bisa saja suatu saat akan punah. Tapi jika kita mengabadikannya dalam sebuah tulisan, maka ikon-ikon itu akan tetap abadi gitu, setidaknya di tulisan kita. Nah, makanya saya selalu mengajak ayo menulis gitu. Itu saja sih Pak Hasan. Ya. Maka kalau ingin tidak punah, tidak ingin abadi, menulislah. Iya. Iya. Terima kasih Kak Ika DIY. Saya pikir kita sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita akan tonton video yang akan ditampilkan Dari Akila ya, ini. Aceh. Ya, dari Salah satu peserta dari Ruang Menulis Aceh untuk kelas cerpen anak. Oke, kita saksikan. Ini pengalaman Akilah pertama bisa bergabung di komunitas menulis. Akilah senang sekali Ruang Menulis Binjai membuka ruang menulis untuk anak. Di saat pandemi COVID-19, Akilah bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar menulis walaupun jarak jauh. Di komunitas Ruang Menulis, Akilah menjadi lebih tahu tentang penggunaan tata bahasa seperti dialog teks, imbuhan, dan akhiran. Pokoknya Akilah senang bisa menulis kisah yang menarik sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar. Dan Akilah senang bisa menerbitkan buku antologi dengan teman-teman dari berbagai daerah. Terima kasih Bu Ika, mentor yang menyenangkan buat Akilah.